Nah, melipir lagi nih, ada mobil kuman 10 juta nih guys. Kita cek nih mobil keluarga nih. Hey guys, di depan kita nih ada mobil keluarga 17 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Nah, ini 70 juta rupiah dengan kondisi di bagian eksteriornya sih kalau gue bilang masih cukup mulus ya. Ini ada Toyota Agya 2014 automatic guys. Jadi ini banyak dicari orang nih. Jadi ini open cuma 88 juta untuk start lelangnya. 88 juta. Seperti apa? Kita cek aja dulu. Di depan kita nih ada mobil yang ditanya-tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba review nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event kali ini. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang JBA langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap ya tentang Balai Lelang JBA. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk teman-teman mendapatkan update feeds harian terbaru dari Douzo21. Kita langsung cek aja nih ada unit-unit menarik apa aja pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Nah, melipir lagi nih, ada mobil kuman 10 juta nih guys. Kita cek nih mobil keluarga nih. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2012 automatic transmission. Ini dengan odometernya sudah di 199 ribuan. BPKB-nya ready, pajaknya mati di bulan Januari 2019. Nah, ini jadi salah satu PR. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Ini di open cuma 10 juta guys. Ingat ya, open bid 10 juta. Jadi di lelang itu nggak ada penawaran turun, tapi penawaran naik. Intinya nanti teman-teman mendapatkan harga tertinggi dan dialah pemenangnya. Oke, ini adalah open bid 10 juta, harga yang cukup worth it ya untuk pembukaan di JBA ini. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya memang sudah banyak kusamnya, di bagian cat wajar, tahunnya juga tahun tua ya. Velg sudah bukan OEM-nya, dengan kondisi bannya juga kurang lebih sudah 30%-an. Masih cukup presisi di bagian lantatnya, tapi untuk di bagian panel pintu sebelah kiri nih ada sedikit penyok nih guys. Sayang nih, jadi harus di repair body lagi. Sisanya sih ke belakangnya masih cukup oke. Masih natnya masih presisi juga ya. Nah gitu, kita lihat di bagian belakang, spoiler wiper masih ada, stop lampnya masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya ya. Terus di bagian back door dan di bumper belakang nih sudah ada baret-baret pemakaian dan juga sudah ada penyok yang harus di repair body nih di bagian bumper bawah lipsnya ya. Kalau di bagian sisi sebelah kanannya ini ada beberapa baretan pemakaian dan juga ada cat rusak nih, sayang nih guys. Sudah kayak gini nih, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Tapi ke depannya masih terbilang cukup presisi. Coba kita cek di interiornya. Nah nih bagian interiornya guys, kalau gue bilang sih agak kusam ya. Ini bagian door trimnya sudah kusam, joknya bawaan pabrikan, nggak ada sarungnya. Ini juga kusam guys, kiri kanan kusam nih, sampai belakang juga kusam, tapi nggak terlalu parah ya, masih cukup wangi. Ini butuh di salon aja guys, termasuk di bagian plafon nih guys. Terus di bagian layout dashboardnya seperti ini, dan kondisinya di automatic transmission ya. Ini masih bawaan pabrikannya untuk head unitnya guys, jadi CD Toyota ya. Nah ini kondisinya masih terkategori cukup, hanya kusam aja. Jadi teman-teman butuh ekstra untuk menyalon untuk di bagian interior ya. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 10 jutaan. Di depan kita ada Toyota Avanza G 1300 cc automatic transmission warna silver dengan odometer sudah di 199 ribuan. BPKB ready, cuman PR ada di pajak nih bulan Januari 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 10 juta rupiah guys. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keluarga 17 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Nah ini ada Toyota Avanza tipe E 1300 cc tahun 2008 manual transmission. Ini maksudnya 1300 cc, warna biru metalik dengan odometer 136 ribuan. Pajak mati di bulan Agustus kemarin 2021. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 17 juta rupiah untuk start lelangnya. Kita langsung screening aja. Di bagian eksterior teman-teman bisa lihat headlampnya nih masih terbilang kusam ya, jadi cuman butuh di servis aja udah oke lagi. Belum ada fog lamp tapi sudah ada rumahnya. Lalu di bagian eksteriornya catnya nih terbilang full repaint, tapi sudah agak cukup oke karena yang tipe E. Jadi spionnya ini spion yang caping ya, bukan spion yang elektrik. Lalu untuk di bagian body-bodinya sih masih terbilang cukup presisi. Velgnya masih kaleng dengan tutup dop dari bawaan Toyotanya masih ada. Lalu untuk di bagian ban kurang lebih masih sekitar 60-70%. Sudah dipoles ini kayaknya nih mobil nih guys. Dan ini kelihatan banget licinnya. Masih cukup presisi untuk nat-natnya nih guys. Nah kalau kita cek di bagian belakang, stop lampnya masih cukup oke. Lalu untuk di bagian belakang polosan seperti ini, spoiler belum ada tambahannya, wiper belum defogger pastinya, dan belum ada sensor parkir. Tapi masih cukup oke sih kalau menurut gua.
Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, masih terkategori cukup presisi. Lalu untuk di nut-nutnya nih masih oke, di catnya nih ya memang bisa repaint tapi masih cukup oke sih, masih keren banget. Kita lihat di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya untuk di door trim masih cukup oke. Lalu untuk di bagian jok ini terbilang masih cukup oke sih kalau menurut gue ya, masih bersih nih, masih rawatan. Nah, ini head unitnya nih sudah agak error nih kayaknya nih, nyala-nyala sendiri. Lalu untuk di bagian dashboardnya masih cukup oke, setirnya wajar sudah di atas 100.000 km, jadi kondisinya sudah menipis banget. Atasnya belum ada double blower dan joknya masih lengkap 7 seater dan masih trim bawaan pabrikan. Jadi interiornya masih cukup oke sih kalau menurut gue guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza E 1300 cc manual transmission tahun 2008. Odometer 136 ribuan, pajak mati di bulan 8 2021 kemarin, eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open start lelangnya di 17 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Kita nih ada Mobilio, harganya masih cukup worth it nih. Ini adalah Honda Mobilio tipe E 2019 automatic transmission, warna putih ya, dengan odometernya di 33 ribuan. BPKB ready, pajak mati di bulan Oktober 2022, pajak mati hidup, eksterior B, interior B, mesin di B nih guys. Dan ini di open cuma 88 juta untuk start lelangnya. 88 juta. Seperti apa? Kita cek aja dulu. Harga masih cukup harga bajongan atau harga kulakan. Headlamp sudah multi reflektor dan Pro G seperti ini. Lalu untuk di bagian fog lampnya masih oke. Grill chrome-nya masih oke banget. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan, ini velg sudah two tone color ya, dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Side skirt masih oke. Sisi-sisinya nutnya masih terbilang presisi. Putihnya ini butuh dipoles lagi, udah shiny lagi nih guys. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan nih masih terbilang cukup oke, masih presisi untuk nut-nutnya, side skirt juga masih oke. Agak sedikit baret nih di bagian panel pintu sebelah kanan dan spakbor fendernya ya. Ini harus di repaint lagi, masih terkategori presisi untuk nut-nutnya, ini kotor debu aja nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, stop lampnya masih cukup oke, dan kondisi di bagian spoiler belum ada tambahan, dan wipernya juga masih oke nih guys. Oke, kita intip di bagian interiornya, door trim masih oke banget, setir juga masih bertekstur banget nih, masih oke banget. Terus ini kunci, kayaknya di sini ditinggalin baru satu ya. Jok durable seperti ini masih oke banget, bukan jok pocong ya, jadi sudah ada headrestnya. Dan ini adalah kondisi bagian belakang, joknya masih cukup lengkap, head unit sudah monitor double din. Ini interiornya masih cukup oke banget sih guys, masih keren banget nih. Dan ini udah keren banget kalau teman-teman tertarik, cuman 88 juta open bidnya nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, ini masih like new ya kalau menurut gua, Honda Mobilio DD4 tipe E ya 2019 nih guys. Automatic transmission warna putih. Odometer masih di 33 ribuan, BPKB-nya ready, pajak mati di bulan Oktober 2022 nanti. Masih serba B, eksterior B, interior B, mesin B, dan ini di open cuma 88 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Oke, di depan kita nih ada mobil yang ditanya-tanyakan, ada nggak sih di lelang? Nah, ini ada nih. Di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander tipe Sport 2018 automatic transmission guys. Odometernya di 133 ribuan, pajak mati di bulan 3 2019 kemarin. Eksteriornya masih B ya, interiornya C, mesin terkategori di C. Dan ini di opennya di 150 juta rupiah, Xpander Sport 2018. Kita cek di bagian eksteriornya masih cukup oke ya, hanya butuh cuci poles lagi, akan shiny kembali. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk lampu DRL di bagian atas masih cukup oke. Garnish chrome di bagian grill masih cukup baik. Velg masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Masih terbilang presisi di bagian nut-nutnya, hanya agak sedikit kusam aja karena ini butuh cuci poles. Ada baretan pemakaian kasar di bagian spakbor dan juga bumper belakang sebelah kanan. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, Xpander Sport, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir ya. Terus untuk bagian spoilernya masih bawaan, wipernya juga masih cukup oke. Di bagian backdoor nih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Kita lihat di sisi sebelah kiri dari belakang masih oke, nut-nutnya masih terbilang presisi, eksteriornya emang masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Oke, kita cek di bagian interiornya, joknya masih oke nih, trim bawaan pabrikannya masih durable seperti ini. Konsol tengah sudah ada wood panelnya, karena ini tipe yang sport, jadi dashboardnya warnanya sporty banget ya, two tone seperti ini, warna silver dan juga warna hitam. Plafon masih oke, interior lainnya masih cukup, head unit double din bawaan pabrikannya, dan kondisi interior ini masih terkategori cukup baik kalau menurut gua guys.
Nah ini buat teman-teman yang nyari Xpander, ada di depan kita nih. Ini adalah Mitsubishi Xpander tipe Sport tahun 2018 automatic transmission. Masuk 1500 cc, odometernya di 133 ribuan. Pajak mati di bulan 3 2019 kemarin, jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 150 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Nah ini ada nih BRV nih, kita langsung cek aja datanya. Ini ada BRV di 145 juta. Nah ini adalah Honda BRV tipe E 1500 cc tahun 2017 automatic transmission guys. Dengan pajak mati di bulan 4 2022 nanti. Eksterior B, interior B, mesin B. Odometernya ini masih di 78 ribuan. Dan di open cuman di 145 juta rupiah nih guys untuk BRV. Nah ini kalau kita cek di bagian eksteriornya, ini headlamp masih terbilang cukup, fog lamp juga masih oke ya. Nah untuk velg masih bawaan dari OEM-nya Honda, dengan kondisinya untuk di bagian bannya nih masih kurang lebih 50%-an. Masih terkategori cukup presisi, agak sedikit kusam aja di bagian eksteriornya, hanya butuh dicuci poles guys, teman masih cukup presisi nih guys. Kalau untuk di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, spoiler belum ada tambahannya, wiper masih oke, dan masih ada roof rail ya di bagian atasnya nih guys. Nah ini adalah sisi sebelah kanan dari belakangnya, masih terkategori cukup presisi, dan ini masih terkategori oke sih kalau menurut gua ya. Kita cek nih guys di bagian interiornya, ini kondisinya masih cukup oke, masih bawaan pabrikannya semua. Ini butuh di salon lagi sih kalau menurut gua, karena banyak banget nih abu rokok nih, agak kotor ya di bagian dalamnya, dan baunya kurang sedap. Cuman masih terkategori cukup oke kalau menurut gua, asal di salon kembali. Sisanya sih ya ini butuh di touch up aja ya. Jadi interior ke overall masih terkategori cukup nih guys menurut gua. Oke guys, yang nyari BRV di depan kita nih ada Honda BRV tipe E 2017 automatic transmission dengan odometernya di 78 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2022 nanti. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori B. Ini di open di 145 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, ini juga ada mobil inceran beberapa orang. Nah, ini kita langsung cek aja, masih cukup mulus kalau menurut gua. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra X 2018 manual transmission dengan odometer sudah di 59 ribuan, guys. Pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Eksterior B, interior C, mesin masih terkategori di B. Ini di open di 70 juta rupiah. Ini adalah Sigra X, guys. Nah, ini 70 juta rupiah dengan kondisi di bagian eksteriornya sih kalau gue bilang masih cukup mulus ya. Cuman ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Dan ini ada sedikit baret juga nih di bagian bumper sama fender nih, sayang nih, jadi harus di repair lagi. Ke bagian belakangnya masih cukup oke, masih cukup presisi. Velg masih kalengan semua bawaan OEM-nya, tapi masih ada dop plastiknya. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di tipe D ini. Platnya T ya guys di sini, dengan kondisi di bagian sisi sebelah kirinya bumpernya ada baretan kasar. Lalu di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada baretan kasar di bagian panel pintu nih guys, sebelah kiri. Panjang juga nih, agak dalam, jadi harus di repair body. Dan ini catnya juga sudah agak-agak kusam. Baretnya nyambung nih sampai panel pintu belakang, sampai spakboard, dan juga sampai fender atau quarter di bagian belakang nih guys. Jadi ini butuh repair body, cuman ini masih agak minor ya, jadi masih bisa di repair dan belum ada penyak-penyok yang parah. Cek di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih cukup oke, spoiler sama wiper masih oke, dan ini juga masih terkategori cukup baik sih kalau untuk di bagian belakang ya. Lanjut deh, kita intip di bagian interiornya nih, masih oke apa enggak. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Kita copot dulu. Nah, ini pas kita buka langsung bau abu rokok ya, kayaknya ini mobil ex operasional. Terus di bagian armrest nih teman-teman bisa lihat sudah kusam banget ya. Ini adalah di bagian jok, trimnya durable seperti ini, bawaan pabrikannya. Masih ada armrestnya, cuman baunya apek banget, bau asap rokok seperti ini. Cuman kondisinya juga kotor banget nih guys. Ini bagian setirnya masih ada teksturnya sih, tuh teksturnya masih oke. Lalu di bagian plafon masih cukup oke. Sun visornya juga masih ada plastikannya. Jok masih lengkap, 7-seater ya. Ini ada beberapa noda. Jadi bagian interiornya kusam dan harus segera di salon sih guys kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ekstra menyalon di bagian interior nih guys. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Daihatsu Sigra, di depan kita ada Daihatsu Sigra tipe X tahun 2018 manual transmission. Odometer sudah di 59 ribuan, kayak ini juga ex operasional dari PT ya. Pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya masih B, interior C, mesin B. Cuman kalau gue bilang eksteriornya ini ada beberapa PR ya, yang tadi sudah kita lihat. Cuman nggak masalah, ini di opennya juga masih di 70 juta rupiah. Jadi masih termasuk harga bajong nih, kalau teman-teman tertarik buruan cek di jba.co.id guys. Selanjut di depan
depan kita nih ada mobil 20 jutaan, langsung aja kita screening nih yang lagi nyari van nih 20 jutaan. Di depan kita nih ada Nissan Evalia 1500 cc tahun 2013 guys, manual transmission ya ini ya, dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Odometernya sudah di 190 ribuan, eksteriornya katanya C, interiornya masih B, mesinnya terkategori di C, dan ini di open cuma 24.500.000. kita langsung screening aja. Untuk di bagian eksteriornya nih, kalau menurut gua headlampnya sudah agak sedikit mengusam, tapi masih bisa diservis ya. Jadi kalau misalnya mau untuk bening lagi harus diservis kembali dan dipoles. Untuk fog lamp masih oke, platnya D ya. Nah ini kondisi di bagian sisi sebelah kanan dari depan, ini agak sedikit renggang aja di bagian bumper dan fender depannya. Sisanya ini masih terbilang cukup presisi ya. Untuk di bagian velg juga masih OEM dari bawah Nissan, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Dan ini untuk bangsung ke bagian belakangnya juga masih terkategori cukup presisi ya. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya, Evalianya masih polosan, belum ada sensor parkir seperti ini. Ini nggak tahu yang tipe ST atau apa, karena emblemnya juga nggak ada dan keterangannya juga belum ada. Stop lamp di bagian sebelah kanan masih oke, backdoor masih oke, belum ada spoiler, nggak ada wipernya juga di tipe ini. Untuk bagian sisi sebelah kirinya, stop lamp sebelah kiri ini sudah sayang agak pecah, harus diganti. Lalu kalau kita lihat di bagian kirinya nih masih cukup oke dan agak sedikit belang-belang aja catnya dan agak mengusam, tapi masih terkategori cukup kalau menurut gua. Langsung kita cek di bagian interiornya. Door trim masih oke, dan ini bagian interiornya kalau kita lihat head unit sudah monitor double din. Lalu untuk di bagian setirnya sudah agak sedikit menipis, wajar ya, sudah 190 km-nya. Manual transmission, nggak ada kompartemen di bagian tengahnya, kayaknya ini sudah dicopot, pernah ada power juga di sini. Untuk di bagian belakang joknya masih lengkap semua, plafon masih oke ya, hanya butuh di touch up sedikit aja, di salon kembali nih guys kalau menurut gua. Dan ini kayaknya yang tipe standarnya, karena bukaan kacanya masih engkol nih guys. Lumayan nih, dalamnya interior masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada mobil cuma 20 jutaan. Nah ini kalau teman-teman tertarik langsung cek di JBA. Ini adalah Nissan Evalia, ini tipe yang standarnya kalau menurut gua, manual transmission tahun 2013 guys. Odometer di 190 ribuan dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Eksterior ini menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open cuma 24.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Lanjut yang nyari LCGC. Nah di depan kita nih ada LCGC 60 jutaan, kita cek aja dulu. Ini ada Toyota Agya G 2014 automatic guys, jadi ini banyak dicari orang nih, dengan masuknya ke 1000 cc ya. Pajak mati di bulan 8 2020 kemarin, eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 65 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Ini odometer sudah di 100 ribuan nih guys. Jangan kita cek ya, di bagian eksterior sih terlihat agak sedikit kusam, sudah harus banyak repair body nih guys, dan juga repaint. Headlamp masih terkategori cukup, termasuk fog lamp, dan garnishnya pun yang chrome masih oke ya. Nah kalau di bagian hoodnya atau di bagian kap mesinnya, ini sudah terlihat agak-agak kusam dan sudah nge-matte seperti ini nih, sayang banget ya. Terus sudah renggang di bagian bumper sebelah kiri depan dengan fendernya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Spion chrome-nya masih oke, hanya di bagian catnya ini yang sudah mengusam nih guys. Ada beberapa baretan-baretan kasar dan baretan halus pemakaian, dan masih cukup presisi di bagian nut-nutnya ya. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Polos ya, nggak ada wipernya, tapi spoiler sudah ada. Terus untuk di bagian belakang sudah ada 2 titik sensor parkir. Stop lamp masih oke banget, dan di bagian backdoor masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Kita cek di bagian sisi sebelah kanannya masih terkategori cukup, hanya agak kusam aja di bagian bodinya. Nut-nutnya juga masih cukup presisi ya. Intip dari sini kita coba masuk untuk cek interiornya. Nah ini adalah bagian dari armrestnya, sudah mengusam ya pastinya. Untuk Agya ya tipe-tipe gini harus di stiker lagi atau harus di repaint. Nah ini guys, ini automatic transmission dengan kondisinya sih masih cukup oke. Automatic transmission, konsol bagian tengahnya nih sudah agak kotor ya. Ini harus butuh disalon kembali. Head unitnya masih bawaan pabrikannya. Kondisi di bagian setir masih cukup oke. Dashboardnya banyak berdebu seperti ini, jadi harus disalon kembali. Sudah ada dual airbag ya. Lalu untuk di bagian plafon masih terkategori cukup lah. Hanya ada beberapa sobek-sobek di bagian sarung joknya, tapi di bagian trim bawaan pabrik masih oke. Interior sih masih terkategori cukup, tapi butuh disalon nih guys. Oke, ini teman-teman yang tertarik dengan Agya automatic transmission ada di depan kita nih, cuman 60 jutaan. Di depan kita ini ada Toyota Agya G 2014 automatic transmission masuk ke 1000 cc. Odometer sudah di 100 ribuan, pajak mati di Agustus kemarin 2020 ya. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open di 65 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id.
Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang JBA ya, ada alamat dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.